Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Dimas Leon Maulana. nama saya Lauren Syarinta. Saya Medawanita Fanau. Saya Fadila Rahma. Saya Dila Rizky. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan lebih jelasnya apa itu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berikut yang akan kami tampilkan. Pertama-tama di sini saya menjelaskan definisi hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh semua orang, sedangkan asasi bersifat dasar atau pokok. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Ada 3 hal yang melekat dalam diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Sedangkan HAM secara umum diartikan sebagai hak-hak melekat pada diri setiap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membeda-bedanya. Lalu HAM menurut undang-undang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Berikut penjelasannya. Menurut John Matterson, anggota Komisi HAM, persekitan bangsa-bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut memiliki 2 makna, yaitu HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia. 2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya kemanusiaan yang luhur. Berikut beberapa pengertian HAM menurut para ahli. HAM memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama ada hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Yang kedua ada hak asasi manusia bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku di mana saja dan di seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga ada hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Dan yang terakhir ada hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Definisi sederhana tentang kewajiban. Secara sederhana, arti wajib adalah harus dilakukan dan dilaksanakan. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Biasanya dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang bisa mendapatkan hak. Definisi menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 tentang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Definisi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia memiliki 2 hal yang saling berkaitan, memiliki kausalitas sebab akibat, dan tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban muncullah hak-hak tersebut dan sebaliknya. Adapun beberapa pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut John Locke dalam bukunya dengan judul The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration 2002 dijelaskan mengapa hak dan kewajiban asasi manusia dijelaskan. John Locke menyatakan hal ini mendefinisikan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Kedua, menurut Profesor Dr. Notonegoro, dilansir dalam buku Ilmu Hukum tahun 2000 karya Profesor Dr. Satjito Raharjo dan Profesor Dr. Notonegoro, disebutkan hak dan kewajiban asasi manusia didefinisikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima ataupun dilakukan
secara terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lainnya. Ketiga, menurut Peter R. Beer, di dalam buku Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri tahun 1998 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia adalah hak mendasar yang terdapat pada setiap individu untuk perkembangan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menurut nilai dasar Pancasila, A. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan para rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing serta menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan. C. Persatuan Indonesia, adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dengan semangat persaudaraan. Yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan paksa ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui bahwa hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara-negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, yaitu menurut instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai-nilai dasar. Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Ketiga, adapun menurut nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisis nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. HAM dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM yaitu 1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya yaitu 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, 1. Penyalahgunaan kekuasaan, kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.